Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, kita sudah berada di komplek dari Candi Plaosan yang ada di sebelah selatan. Kurang lebih seperti itu ya. Iya, karena Candi Plaosan ini kan terbagi menjadi dua ya Mas Adit ya. Candi Plaosan ada di sebelah utara dan ada yang di selatan. Ya, jadi kali ini kita akan mengeksplor ya bagaimana sih yang ada di Candi Plaosan daerah selatan ini dan bagaimana juga sejarahnya tentang candi dari Plaosan yang ada di sisi selatan ini. Oke. Kita ini udah berada di depan induk candi yang berada di sebelah selatan sekali. Ya. Jadi teman-teman bisa lihat ya, di sini ada candi besar atau candi induk dari Candi Plaosan itu sendiri, yang dimana letak dari candi ini berada di posisi selatan. Dan kita insya Allah nanti kalau waktunya sampai kita akan mengeksplor yang candi satunya yang masih merupakan kawasan dari wilayah Candi Plaosan. Betul. Nah, Candi Plaosan ini kalau mau masuk ya teman-teman, kalian bisa lihat di depan ada sepatu-sepatu dan sendal-sendal dari teman kita yang sedang masuk di dalam. Jadi kita kalau mau masuk ke Candi Plaosan itu harus lepas alas. Betul. Nah, sedikit informasi, Candi Plaosan itu merupakan tanda cinta ya Mas Adit. Ya, antara Rakai Pikatan dan juga Pramodawardhani lah. Sedangkan itu merupakan dari agama Hindu dan agama Buddha. Betul. Jadi candi zaman dulu ya Mas Adit ya, kalau orang cinta tuh dibikinin candi. Iya kayak gitu. Sekarang ya begitulah. Jadi ya masalah beda agama itu bukan hanya zaman sekarang saja ya teman-teman, tapi dari zaman Hindu dan Buddha juga masih menjadi problema tersendiri bagi kalangan pemuda dan pemudi. Ya buktinya seperti ini, bukti cintanya orang zaman dulu ketika ya membangun candi intinya. Dan di samping-sampingnya juga ada beberapa relief ya, yang dimana ada patung sedang joget begini ya, dan lain sebagainya. Iya, untuk lebih tahu lebih dalamnya nanti kita bakal eksplor lagi ke yang sebelah sana. Oke. Ayo kita masuk ke dalam. Oke. Kalau yang lain tidak bisa ya, kalau di Prambanan juga tidak tuh boko itu kan juga banyak itu yang di Sangkarakan itu kan, ini nggak boleh tabur bunga di sini, nggak boleh istilahnya sesaji di sini kan, sana ada. Kalau di Ratu Boko. Ayo silakan dulu masuk yang sana berapa bisa. Jadi 3 ruangan kan menjadi 6 dulunya ini. Yang di bawah 3 ini 1, 2, 3 ini itu sembayangan. Naiknya dari situ kan tertutup kayak panggung, itu rumah panggung zaman. Kan tertutup. Coba pintu masuk yang sana. Jadi yang di atas itu hanya untuk menaruh alat-alat sembayangan. Jadi dulu tuh iya. Jadi gampang. Kalau orang semua agama itu tujuannya sama, cuman bentuknya aja yang caranya yang berbeda begitu. Kalau orang Muslim kan yang ke masjid, laki di depan ada batasnya, perempuan di belakang. Kalau udah selesai kan di masjid itu ada almari untuk menaruh Al-Quran, mungkin apa itu begitu. Kalau zaman dulu naruhnya dari sana atas. Iya itu kan zaman nenek moyang kita begitu itu. Makanya yang dikatakan candi kembar kan di Indonesia kan cuma di Plaosan ini. Makanya bisa dikatakan candi laki sama perempuan, sini untuk ibadah laki, sana untuk ibadah perempuan. Itu loh zaman dulu begitu. Dan tengah itu ada candi gapura pembatas. Kalau yang buat candi utama ini semuanya batunya batu andesit. Kalau yang buat perwara kecil-kecil itu semuanya ada yang andesit, ada yang kapur andesit yang seperti stupa Buddha itu, yang kayak lonceng itu kan Buddha. Kalau yang kotak kan Hindu. Makanya simbolnya candi ini 2. Paling ujung itu semuanya Buddha, depan kepala ini tadi Hindu. Jadi kalau stupanya begini itu Buddha, kalau kotak, nah itu Hindu. Ini patungnya patung Buddha, tapi pecisnya pakai Hindu. Itu reliefnya Kala Makara Bathara Kala. Ini Bathara Kala ini Hindu juga kan? Nah, itu. Makanya sudah tercampur
Singapura. Kenapa orang Indonesia bisa mengembalikan candi seperti dulu? Candi ini udah runtuh dulunya. Karena nenek moyang kita tuh pinter-pinternya bagaimana? Bikin kaki candi, bikin tubuh, bikin atap 1, 2, 3. Ini semuanya udah dikasih pasangan kayak Mas sama Mbak. Ada batu laki dan batu perempuan. Kalau kita mau cari ya udah kaki candi bentuknya kayak apa, mana yang batu perempuan bentuknya laki. Jadi kan dulu ada cerita mitosnya lemnya pakai putih telur. Betul kan? Benar, Pak. Pernah dengar ya? Ya. Itu kan cerita mitos. Karena kenapa? Batu ini bukan cuma ditumbuk kayak gini. Ini masuk dulu tangannya. Ada Plek. kunciannya. Nah, jadi namanya interlock. Itulah yang diceritakan lemnya pakai putih telur. Tapi kalau sekarang kita mau bikin sebelum masuk kita kasih lem dulu apa semen, tinggal klik kan tambah kuat. Iya. Udah nyokot lagi. Kadang dikasih anggur kalau sekarang. Anggur itu seandainya batunya agak pecah itu dibur, langsung kasih lem masukin besi tekuk begini, tekuk lagi tumpangin batu lagi. Ya sekarang begitu makanya jadi kuat. Iya. Namanya cerita kan zaman dulu belum tentu benar. Seperti di Prambanan. Di Prambanan itu belakang, depannya di Prambanan, belakang ada Candi Lumbung, Bubrah, kan Jonggrang Sewu kan Roro Jonggrang itu kan dikutuk 1 malam untuk bikinkan 1.000 candi, candinya jadi, betul nggak ini? Tapi kurang 1, 999. Tapi kalau dihitung, itu kan cuma cerita mitos. Di Prambanan itu semua lokasi Candi Sewu juga, Roro Jonggrang juga, itu totalnya di sana cuma 240 candi. Kalau di sini 226 candi. Kalau 1.000 candi mungkin seluruh Indonesia ini ada. Nah itu loh, itu tanda terus gitu. Makanya nanti kalau habis dari sini melihat batu yang ada tandanya lubang-lubang kayak gitu tuh. Nah itu kan ada batu lubang tengah itu ya. Itu loh, kayak dibur gitu loh. Nah, gitu. Nah itu batu baru itu. Ini batu baru. Semua yang ada dimanapun ada timbelnya, ada pakunya, ada lubangnya, itu batu baru. Oh iya. Kenapa dikasih tanda? Kalau tidak dikasih tanda, nanti umurnya dari ratusan tahun, ribuan tahun, anak-anak kamu nanti kalau kesini nggak tahu mana baru sama yang lama. Karena ini candi yang di pelausan ini yang besar maupun yang kecil, dulu waktu kita ketemukan tidak ada candi yang berdiri semuanya runtuh, terkubur tanah. Kenapa? Karena ini dibikin sama nenek moyang kita itu pertama pada abad 8. Pada tahun 842 Masehi dulu. Abad setengah 9 jadi, abad 9 pernikahan. Pada tahun 1002 kena erupsi Merapi dan gempa candi runtuh. Runtuh ditinggal menguasai Belanda dulu. Nah, makanya tangan-tangan kaki kan udah runtuh dulu hancur. Kita cari-cari mana kaki mana tangan. Ini kalau situ bikin sekarang bisa, alatnya di kantor itu ada tatah, ada laser, ada ini bisa. Tapi nanti kalau situ sekolah tinggi tidak masuk, itu kan mengurangi nilai sejarah. Karena nggak original. Jadi walaupun ini nggak ada tangannya semuanya di sini, di sebelah utara tadi yang perempuan kepalanya pun semuanya ketiga ruangan ini 6 kan, 6 itu nggak ada kepalanya semuanya, udah nggak ketemu. Di museum banyak kepala. Tapi kalau dipasang kan bukan temennya, nah, nanti salah lagi. Nah itu nggak boleh. Nggak asli ya Pak? Ya? Nggak asli. Ya makanya itu asli maksudnya, asli cuman bukan temennya. Bukan temennya kepala dan tubuhnya itu, itu bukan. Itu. Makanya ya namanya pelausan ini kan pernikahan beda agama. Yang namanya itu laki-laki serta cara tingkatan dulu. Ya, jadi ini kita sudah berada di dalam Candi Pelausan yang berada di Induk sebelah selatan. Ini seperti yang tadi bapaknya bilang ya, ini tuh aslinya itu ada lantai 2, tapi karena ada erupsi Gunung Merapi runtuh, lalu ada Belanda datang dan itu kita membutuhkan waktu ekskavasi cukup lama dan akhirnya bisa menjadi seperti yang tadi bapaknya sudah bilang, kita itu bukan mitosnya itu bukan dari putih telur ya Mas Adit ya. Jadi itu sudah ada pasangannya antara batu laki-laki dan batu perempuan. Datang itu yang ini dulu sama sekarang itu sama, cuma ceritanya yang berbeda. Nah, seperti relief ini, nih lihat, ini kan manusia yang agak pendek, ini manusia yang sedang. Kalau yang paling tinggi ini kan manusia raksasa, pendampingnya si dewa ini. Nah, sekarang ada di TV Daus Mini paling pendek, betul? Kita kan orang sedang. Nanti kalau bule walaupun emas itu tinggi, kalau bule datang sini harus tinggi sendiri. Nah, betul kan? Nah itu ceritanya. Nih. Kalau nanti situ ke agama candi yang agamanya satu, pasti arca ini bajunya yang silau gitu. Iya. Kenapa ini kakinya kanan ke bawah? Ini namanya filosofi cerita. Kaki dari sini kan satu kaki. Iya. Kalau setengah ke bawah, setengah ke atas, berarti kan sama juga. Buddha juga setengah, Hindu juga setengah. Sama-sama gitu.
Iya, kan ceritanya begitu itu. Ciri khasnya kayak gitu. Ciri khasnya begitu. Tangannya kayak gini. Ini kalau candinya berpadu. Tuh. Tangannya kayak gini. Ya, tangannya begini, kan dia contoh. Kalau orang betapa kan pasti diam. Betul nggak itu? Nah, ada maknanya sebenarnya. Namanya Dewa Papani dan Majapahit. Yang belah mana itu Samantara Batra dan Material. Nah, ini laki-laki apa perempuan? Laki-laki kan? Laki-laki. Nanti kalau masuk ke sono, karena nama kiri, Wisnu sama Brahma kayak enggak. Ini yang besar. Nah, itu bedanya. Iya, kan ada bedanya itu antara laki dan perempuan. Ini namanya pohon kalpatan. Pohon kalpatan itu pohon kehidupan. Jadi untuk bersemedi zaman ini. Nah, seperti itu gitu kan. Nanti kalau candi yang di perempuan sudah nggak ada. Ini pohon kalpatan itu nggak ada nanti. Kalau masuk ke candi yang perempuan, tidak ada pohon kalpatan ini. Ini yang ada cuma di sini, ruang sini aja. Tapi kalau seperti itu nggak kesini untuk Nomor dari sini ke sini, ke timur. timur. Ini Arca ini candinya hadapnya ke barat. Oh sini Pak. Nah, sono barat, sono ke timur. Jadi kalau sembahyang ada berapaan ini? Berapa tadi? Itu. Tapi seneng apa kan ada turis mancanegara ya Pak. Yang ikut doa di sini nggak Pak? Nah itu kan Ikut dari ya. Thailand, Jepang, Cina kan mancanegara ya? Iya, tapi ikut ke sini juga Ikut yang sembahyang. Iya. Yang kemarin ada cerita 60 hari jalan kaki ke Borobudur. Oh, iya. Dari Thailand itu terakhir ke sini, Mbak, Mas. Oh, yang awal dari Borobudur Nah, ke sini. pembukaan di Borobudur, Iya. penutupannya di Candi Sojiwan. Cuman biksu-biksunya yang Buddha itu semuanya yang 200 orang masuk ke wilayah area candi ini, yang lain nggak boleh masuk, ada di luar pengikutnya. Kan yang dia yang berdua cuman yang biksu. Biksu. Nah, biksu itu yang pakai dandanan nggak ada Iya. rambutnya itu. Yang lain kan pengikutnya Buddha, cuman nggak seperti biksu. Jadi nggak boleh masuk. Sini saya sterilkan, nggak ada orang masuk. Dia berdoa sembahyang sekitar ya ada 1 jam atau 2 jam itu, langsung dia pulang dari sini. Yang depan gambar barongsai. Ini kan Hindu dibawa sama dia. Belakangnya biksu, belakangnya pengikutnya sampai nggak ada putusnya sampai di desa juga. Dia kawal sama polisi kemarin. Ya teman-teman, kurang lebih tadi sudah dijelaskan oleh Bapak yang ikut merawat Candi Pelausan sisi selatan ya Mas Adit ya. Betul sekali. Mengenai dari sejarahnya tadi kan ada yang menjelaskan ya, Bapak tadi menjelaskan bahwa berdirinya candi ini merupakan unsur dari kedua agama atau akulturasi dan juga toleransi. Dari agama apa aja, Sal? Dari agama Hindu dan agama Buddha. Nah, Betul sekali. jadi tadi kita menjelaskan ya, Bapak yang memelihara tadi itu menjelaskan bahwa ada beberapa patung-patung yang melambangkan tentang kebudayaan dan kehinduan, yang dimana patung itu adalah dari ikatan atau istilahnya cinta beda agama. Asik. Iya, betul banget. Dan tadi kan bapaknya juga menjelaskan bagaimana ada biksu ya yang Ya. awalnya itu Yang akan berangkat ke Iya. Candi Borobudur, Iya, yang dari berjalan Borobudur, dari Thailand ke Indonesia. Jauh betul, sekali teman-teman. hanya untuk bersembayang di candi-candi yang Iya. ada di Indonesia ya Mas Adit ya. Awalnya itu berada di Borobudur dan berakhir di Candi Pelausan ini. Kurang lebih ada 200 orang ya Mas Adit Iya. ya tadi ya bersembayang bersembayang di sini, dan akhirnya tadi bapaknya juga bilang membawa oleh-oleh dari Candi Pelausan. yang berunsur agama Hindu kalau nggak salah tadi ya, ada barong juga. Nah kurang lebih seperti itu ya Ya teman-teman. teman-teman, jadi kali ini kita telah selesai mempromosikan bagaimana sih isi di dalam dari Candi Pelausan ini. Dan apa, Sal? Dan jangan lupa untuk terus belajar. Yes, karena sejarah itu adalah hal yang perlu kalian dalami ya teman-teman. Bangsa yang besar adalah bangsa yang Menghargai jasa para pahlawannya ya. Ternyata Kurang lebih belajar sejarah itu asik ya Mas menyenangkan. Adit ya. Betul. Oke, terima kasih ya kurang lebih teman-teman. seperti itu. Ya. Kami memohon maaf apabila ada salah kata ya. Ya, karena kita juga masih belajar bagaimana itu ya di candi ini terutama ya, karena kita dapatnya di candi ini. Dan semoga apa yang sudah tadi kita dapatkan Dapat bermanfaat Betul. buat kita semua untuk edukasi dan juga pemahaman terkait ilmu pengetahuan ya teman-teman. betul. Dan jangan lupa kunjungi Candi Pelausan. Oke. Betul sekali. Terima kasih. Sekian dari kita berdua. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.